Selamat datang kembali di perkuliahan Bayesian Simulation menggunakan R. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi dari model Bayesian normal ke suatu model klasik, yaitu model regresi linear. Nah, model regresi linear secara tidak kita sadari adalah sebenarnya itu model yang menggunakan distribusi normal. Dalam kesempatan kali ini, pendekatannya bukan melalui pendekatan yang biasa kita lakukan, tetapi kita akan menggunakan pendekatan Bayesian. Oleh karena itu, pada bagian ini memang kita namakan Bayesian Linear Regression. Sebelum masuk ke Bayesian Linear Regression, saya akan mulai dulu dengan model regresi linear secara klasik ya. Nah, jadi andaikan kita punya data ya, data berpasangan yaitu X1Y1, X2Y2 dan seterusnya sampai XNYN, dan biasanya ini kita akan modelkan jadi si YI dan XI itu punya hubungan linear. Oleh karena itu bisa kita modelkan dengan ini ya, YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah XI. Nah, I-nya jelas jalan-jalan dari 1 sampai N ya, dari sejumlah banyaknya data. Nah, asumsi dari model regresi linear itu adalah si errornya, suku errornya ini adalah berdistribusi normal dengan min-nya 0 dan variansinya itu sigma kuadrat, dan variansinya itu tidak berubah untuk setiap I ya. Jadi untuk setiap epsilon variansinya itu tidak berubah-ubah, yaitu sama terus, yaitu sigma kuadrat. Nah, sekarang kita akan coba lihat distribusi dari YI itu apa. Nah, kita akan jawab di slide berikutnya. Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, nah di sini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama-tama adalah ekspektasi dari YI. Nah, ekspektasi dari YI adalah by definisi tadi YI itu adalah ini ya, beta 0 ditambah beta 1 XI dan epsilon I. Nah, yang random variable itu hanya epsilon I, sehingga ini menjadi dan kita sudah tahu bahwa epsilon I itu adalah min-nya itu 0, sehingga ini adalah beta 0 ditambah beta 1 XI. Bagaimana dengan variansinya? Ini kita bisa lakukan hal yang sama. Dan lagi-lagi yang random variable itu adalah hanya XI, sehingga ini menjadi var epsilon I, dan ini adalah sigma kuadrat. Dan kemudian kita punya fakta bahwa kombinasi linear dari sebuah random variable yang berdistribusi normal adalah random variable yang berdistribusi normal juga, cuman min dan variansinya mungkin berbeda. Nah, di sini kita sudah hitung min dan variansinya, sehingga kita yakin bahwa distribusi dari YI itu adalah berdistribusi normal, tapi min-nya adalah ini ya, beta 0 ditambah XI, dan variansinya adalah sigma kuadrat. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa YI itu adalah berdistribusi normal, cuman min-nya itu akan ganti-ganti setiap data baru ya, setiap ada XI yang baru, min-nya itu akan berubah-ubah, tetapi variansinya tetap sigma kuadrat. Dan bagaimana mencari beta 0, beta 1, dan sigma kuadrat? Nah, ini bisa dicari dan bisa diestimasi melalui metode seperti maksimum likelihood ataupun least square ya, bisa kita cari lewat itu. Sekarang kita masuk ke linear regression, tetapi dengan pendekatan Bayesian. Nah, kita mulai dari fakta bahwa YI itu adalah berdistribusi normal. Nah, seperti biasanya ketika kita melakukan dengan pendekatan Bayesian, berarti si parameternya ada 3 ya parameternya, beta 0, beta 1, dan sigma kuadrat. Itu tuh bukan merupakan suatu konstan, bukan merupakan suatu parameter, tetapi merupakan suatu random variable ya. Berarti ini kita punya beta 0 sama beta 1, kita asumsikan dia tuh adalah sebenarnya random variable yang berdistribusi normal ya. Tapi karena ada 2 ya, berdistribusi multivariat normal ya. Dan begitu pula dengan sigma kuadrat. Di sini kita tidak menggunakan sigma kuadrat ya, tapi kita menggunakan tau ya, precision. Dan si tau-nya itu sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya adalah berdistribusi gamma. Nah, karena ini adalah sebuah distribusi, kita harus punya parameternya. Parameter dari distribusi multivariat normal itu adalah ini, mu 0, tapi ini vektor ya,
dan matriks kovariansi ya. Nah, ini berukuran 2x2. Nah, ini sama seperti sebelumnya, yaitu gamma AB. Nah, ini adalah prior distribution ya. Jadi ini adalah modelnya dan ini adalah parameternya ya. Nah, semoga cukup jelas. Kemudian kita ada sedikit beberapa asumsi, ada 3 asumsi. Nah, yang pertama kita asumsikan dulu bahwa presisinya itu fix dan kita akan cari distribusi posterior dari si beta 0 beta 1. Begitu pula dengan beta 0 beta 1-nya itu anggap kita fix dulu, berarti kita cari distribusi posterior dari si tau. Atau dengan kata lain, dua hal ini tuh adalah ini ya, Gibbs sampling simulation. Yang sudah lagi-lagi kita sudah bahas di sebelum-sebelumnya.